Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia. Saya Ibu Yuli Setiawati dari TK Negeri Pembina Bagelen Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, akan menyampaikan hasil dedikasi kami dengan judul Pautku Berkibar dengan Akar. Akar di sini yang berarti adalah adopsi, kolaborasi, dan realisasi. Bapak Ibu guru hebat, mari kita saksikan bersama. Bapak Ibu guru hebat, masalah ini dilatar belakangi yaitu bahwa TK Negeri Pembina Bagelen merupakan salah satu lembaga PAUD formal milik pemerintah Kabupaten Purworejo. Sebagai sekolah inti, maka TK Negeri Pembina Bagelen menjadi acuan bagi lembaga-lembaga PAUD imbasnya. Menyadari hal tersebut, maka penulis sebagai kepala sekolah harus menunjukkan dedikasi yang pastinya berdampak pada kemajuan sekolah kami. Nah, masalah yang muncul di lembaga kami ada beberapa. Antara lain yaitu minimnya program pembelajaran, kurang memberdayakan aset, rendahnya kemampuan guru di bidang agama dan seni, sampah yang menumpuk, dan pengelolaan keuangan kurang akuntabel. Itulah yang harus saya hadapi sebagai kepala sekolah pada waktu saya awal dimutasikan di TK Negeri Pembina Bagelen. Dan masalah ini pastinya harus kami selesaikan. Untuk merealisasikan kegiatan dari upaya peningkatan sekolah kami, maka ada langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah. Antara lain, yang pertama yaitu kepala sekolah mengamati dan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul di sekolah. Yang kedua, kepala sekolah menentukan hal-hal yang perlu diadopsi. Kemudian kepala sekolah membangun sinergi, komunikasi, dan kolaborasi dengan stakeholder dan warga sekolah. Kepala sekolah bersama-sama stakeholder menyusun program tahunan dan program jangka menengah. Kemudian kepala sekolah melaksanakan program bersama warga sekolah, dan kepala sekolah bersama warga sekolah atau stakeholder mengevaluasi pelaksanaan program. Nah, dengan demikian kegiatan yang dilakukan kepala sekolah tidak sendirian tetapi berkolaborasi dengan stakeholder dan warga sekolah. Nah, hasil pengamatan kami, saya sebagai kepala sekolah beberapa waktu mengamati dan hasilnya di lembaga kami ada tantangan, yaitu jumlah siswanya yang sangat sedikit, 39 waktu itu. Kemudian kemampuan guru, terutama guru kelas, untuk bidang seni dan agama masih rendah. Kemudian status ekonomi orang tua siswa juga tergolong rendah. Komite sekolah hanya formalitas, tidak diberdayakan sebagaimana seharusnya. Kemudian pengelolaan keuangan juga tidak akuntabel, dan adaptasi terhadap kurikulum baru masih perlu waktu dan pemikiran yang intensif. Namun ada aset yang teridentifikasi yang memberi kekuatan bagi sekolah kami, yaitu kinerja guru ASN yang sangat baik semuanya, sarana prasarana yang memadai, kemudian sikap gotong royong dari warga sekolah yang cukup tinggi,
motivasi tinggi untuk maju, dan lokasi lembaga yang strategis bisa diakses dengan mudah dari mana saja. Bapak Ibu guru hebat, dari tantangan dan aset yang kami miliki, maka sebagai kepala sekolah saya harus memberanikan diri untuk melakukan adopsi kegiatan-kegiatan yang baik dari sekolah lain untuk diimplementasikan di TK Negeri Pembinaan Bagelen. Ada beberapa yang perlu kami adopsi, antara lain untuk kegiatan pembelajaran intrakurikuler yang harus dilakukan adalah yang perlu diambil yaitu tentang kesepakatan kelas, kemudian praktek ibadah di sini karena mayoritas anak-anak beragama Islam, hampir semuanya 100%, maka praktek ibadah perlu dilakukan 1 minggu sekali. Dan di sini dimulai dari praktek wudhu, azan, iqomah, praktek sholat, kemudian baca Iqra, kemudian surat-surat pendek, juga doa-doa pendek. Kemudian ada cooking class dan outing class. Untuk ekstrakurikuler, ada 3 kegiatan yang kami adopsi, yaitu kegiatan ekstrakurikuler menari, baca huruf hijaiyah karena perlu tambahan juga supaya anak-anak sekolah dan sekaligus ngaji. Kemudian ekstrakurikuler drum band. Untuk kokurikuler, kegiatan penguatan proyek profil pelajar Pancasila, kami melaksanakan dengan proses, dan puncak dari proses P5 tersebut, kami lakukan kegiatan pawai budaya dan gelar karya. Ini cukup membuat warga sekolah merasa senang melaksanakan puncak dari P5 ini. Kemudian saya juga melakukan supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi tentang pengelolaan keuangan dengan menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi RAPBS yang sudah kami buat bersama-sama. Dan kami juga membentuk kombel, baik itu kombel sekolah maupun kombel antar sekolah. Itu yang perlu kami adopsi dan kami lakukan di TK Negeri Pembinaan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Nah, Bapak Ibu guru hebat, dalam melaksanakan upaya kami untuk supaya lembaga kami, PAUD kami berkibar, maka kami perlu membangun kolaborasi, membangun sinergi dengan stakeholder. Nah, ini adalah kegiatan kami pada saat kami bersinergi dengan guru melalui rapat guru, kemudian dengan komite sekolah, dengan paguyuban sekolah, dan dengan orang tua wali anak didik kami. Ini adalah dokumen dari realisasi yang kami lakukan, baik intra maupun ekstra. Yang intra itu praktek sholat, cooking class, outbound, ya, yang outing class. Sementara ini ada juga yang nari. Mari kita saksikan bersama.
dalam realisasinya kami melaksanakan beberapa kegiatan ekstrakurikulernya antara lain drum band, nari, dan pada puncak dari semua kegiatan itu, proses itu kami melaksanakan kegiatan pawai budaya, di mana anak-anak menampilkan hasil latihannya selama ini, prosesnya selama ini dengan pawai budaya dan gelar karya, dan kita juga menampilkan anak-anak di pentas seni. Ya, itu hasil dari proses P5 dan ekstrakurikulernya. Bapak Ibu hebat, ini adalah dokumentasi realisasi kegiatan keterlibatan orang tua anak didik dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya untuk kegiatan PMT, yaitu penambahan makanan tambahan untuk anak-anak, itu diselenggarakan oleh orang tua siswa sendiri, dari milih menu sampai masak dan penyajiannya. Kemudian ada pengajian dan ada kegiatan parenting. Ya, ini untuk mendukung pembelajaran anak kita di sekolah yang melibatkan orang tua anak didik. Bapak Ibu guru hebat, yang tak kalah pentingnya dari kegiatan adopsi ini adalah tentang supervisi, yang mana sebelumnya supervisi itu tidak dilakukan secara intensif dan terprogram. Nah, pada saat saya jadi kepala sekolah di sini, saya melakukannya sesuai dengan program kami, yaitu 1 tahun 2 kali untuk supervisi akademik. Namun yang kunjungan ke kelas yang 1 tahun 2 kali. Tapi supervisi akademik yang kami lakukan untuk peningkatan pembelajaran, sebagai pemimpin pembelajaran, saya sebagai kepala sekolah pastinya selalu memantau perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari kegiatan pembelajaran di kelas. Maka dengan supervisi akademik, pembelajaran di kelas untuk anak-anak itu lebih terpantau, dan dengan kurikulum merdeka yang perlu adaptasi ini bagi guru-guru, maka supervisi akademik sangat membantu guru-guru dalam meningkatkan kompetensinya, memahami tentang implementasi kurikulum merdeka di kelas. Dan selain itu juga untuk keuangan juga betul-betul kami pantau dalam pembukuannya, ya, pengadministrasiannya, pengelolaannya, sehingga penggunaan dan pengelolaan keuangan di TK Negeri Pembinaan Bagelen cukup akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu layanan pendidikan dengan dedikasi sebagai kepala sekolah, tentunya banyak kendala-kendala. Kendala awal yang saya hadapi adalah sikap keraguan dari guru. Mereka pastinya dengan kepala sekolah yang baru ragu-ragu apakah kepala sekolah yang ada ini berdedikasi atau tidak, mampu mengatasi masalah-masalah atau tidak. Tapi saya sebagai kepala sekolah berusaha untuk melakukan komunikasi efektif, selalu membangun komunikasi dan bersinergi dengan semua stakeholder, dengan warga sekolah secara efektif dan positif, sehingga kami bisa menunjukkan, kami bisa membuktikan, dan tentunya sikap konsisten dan berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab, sehingga saya sebagai kepala sekolah berhasil menunjukkan dedikasi saya dengan
mengibarkan TK Negeri Pembina Bagelen dengan akar. Kemudian siapa saja yang terlibat? Pastinya semua stakeholder terlibat. Dari mulai guru, orang tua, wali anak didik yang pasti, komite sekolah, juga dari pengawas dan penilai sekolah yang sebagai narasumber, sebagai pembina kami, juga kepala desa yang mana sekolah kami berlokasi di Desa Bagelen. Pastinya kami selalu koordinasi dengan Kepala Desa Bagelen, juga dengan Kapolsek untuk keamanan, kenyamanan, dan keselamatan anak-anak dalam berkegiatan. Juga kami berkolaborasi, bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Bagelen untuk menjaga kesehatan anak-anak, memeriksa kesehatan anak-anak. Bahkan saya juga sebagai kepala sekolah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, yang mana dari Dinas Lingkungan Hidup membantu mengambil sampah-sampah sekolah yang ada sehingga sekolah kami menjadi bersih, menjadi sehat, nyaman, dan aman untuk belajar anak-anak. Bagaimana hasilnya dan dampaknya dengan menggunakan akar tersebut? Bapak Ibu Guru hebat, upaya untuk mengibarkan PAUD TK Negeri Pembina Bagelen, Kabupaten Purworejo, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa dan diminati masyarakat, khususnya orang tua anak usia dini di Kecamatan Bagelen dan sekitarnya, dengan akar yaitu adopsi, kolaborasi, dan realisasi. Hasilnya benar-benar dapat mengibarkan nama TK Negeri Pembina Bagelen. Dan dampaknya adalah progres jumlah siswa TK Negeri Pembina Bagelen semakin meningkat. Artinya kepercayaan masyarakat Bagelen terhadap mutu layanan pendidikan di TK Negeri Pembina Bagelen juga meningkat. Terbukti bahwa dulu awal saya mutasi di TK Negeri Pembina Bagelen, jumlah siswanya 39 anak. 1 tahun kemudian, tahun pelajaran 2023-2024, setelah saya berusaha untuk menggunakan akar, jumlah siswa meningkat menjadi 50 anak. Dan sekarang tahun pelajaran 2024-2025, jumlah siswa di TK Negeri Pembina Bagelen mencapai 55 anak. Ada peningkatan yang signifikan, artinya memang akar efektif untuk mengibarkan PAUD TK Negeri Pembina Bagelen. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Ibu dari kelompok apa ya? Kelompok berlian. Kelompok Berlian, kelompoknya Bu Isti ya. Siapa nama putranya Bu? Zahwa. Oh, Mbak Zahwa. Mbak? Oh iya. Bu, kelompok Berlian sudah melaksanakan parenting kelas. Narasumbernya siapa Bu? Ibu Eni sebagai ketua kelas berlian. Iya, iya, iya. Materinya apa Bu? Materinya tentang pengertian parenting, pola asuh, sama itu pola asuh sama tukar pikiran, pengalaman cara ngasuh anak di rumah. Berbagi pengalaman ya. Iya. Terus menurut Ibu gimana? Apakah parenting itu yang kemarin dilaksanakan ada dampaknya, ada manfaatnya Bu? Ada manfaatnya. Apa Bu? Manfaatnya bisa sharing, tukar pengalaman dengan teman-teman, sesama wali. Jadi tahu ya, jadi tahu ya. Itu bisa di apa ya? Diaplikasikan di keluarga Bu, maksudnya bisa ditiru gitu. Bisa ya. Yang baik ditiru. Oh iya. Berarti ada manfaatnya. Berarti perlu dilanjutkan Bu. Menurut Ibu gimana itu? Perlu dilanjutkan. Perlu dilanjutkan ya. Jadi programnya terus setiap ya ada parenting kelas, ada parenting sekolah gitu. Iya, Ya. iya. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
mamanya Mbak Vera ya. Nggih. Ibu Ketua Paguyuban TK Negeri Pembina Baglen ya. Ini banyak kegiatannya ya Bu ya. Terima Iya. kasih sekali ya. Bu, kita kan sudah melaksanakan kegiatan pengajian ya. Gimana menurut Ibu? Itu ada manfaatnya tidak Bu? Ada sih manfaatnya. Apa Bu? Jadi kita bisa Tahu tentang ini ya, Iya, pendidikan agama, pendidikan agama, kemudian bisa menanam ke menambah wawasan, tentang pengetahuan. ajaran. Soalnya kan kalau di rumah jarang, mungkin jarang Gak ada waktu nggak ada ya. waktu lah. Iya. Kalau di sini kan ada, Jadi ada- alhamdulillah lah, ada bisa kesempatan, diadakan iya. 2 bulan sekali di Iya. TK Negeri Pembina. Iya. Terus apa manfaatnya atau dampaknya terhadap ibu dalam mengasuh anak di rumah? Dampaknya apa Bu? Ya, bisa mengajarin ngaji dan mendidik anak lebih baik. Iya, ada ini ya, sudah mendapatkan Iya. tuntunan, paling nggak itu apa yang diterima dalam pengajian itu bisa diaplikasikan Iya. di rumah nih. Iya. Dan kita nggak gerambiang gitu ya Bu ya. Jadi ada tujuannya yang ada maksud dan tujuannya yang baik. Iya. Terus menurut Ibu perlu nggak ini dilanjutkan Sih, karena baik sekali nih Bu ya, kita bisa kumpul, tapi kumpulnya tuh dalam hal yang positif. Kita bisa mengerti yang kita tidak tahu jadi tahu. Jadi tahu dan dalam konteks ibadah gitu ya. Dan nantinya ilmunya yang didapat dari pengajian di sekolah itu bisa diimplementasikan di rumah untuk anak-anak ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat dan baik. Ini Ibu Ketua 2 ya Paguyuban TK Negeri Pembina Bagelen. Terima kasih loh Bu sudah banyak membantu kegiatan-kegiatan di TK Negeri Pembina. Ini banyak ya kegiatan ekstra, kayaknya Ibu aktif banget gitu ya. Apa saja Bu kegiatan ekstranya? Kegiatan ekstranya yaitu Ada ekstra ikro, ada baca ikro, terus kegiatan ekstra tari, nari, terus yang satunya drum band ya. drum band. Nah, drum band. Ibu kan sudah aktif di kegiatan membantu kegiatan narinya ya, juga ikut kegiatan narinya ya, karena kita memang punya program nanti warga sekolah TK Negeri Pembina itu semua nari ndolala gitu kan ya. Terus ini ada satu lagi Bu, besok Ibu kami minta untuk drum band, latihan drum band karena mau ada pawai budaya dan gelar karya. Jadi Ibu nanti yang ikut bantu anak-anak nabung ya, karena Bu Tuti kan ketua. Terus ini menurut Ibu apakah kegiatan ekstra itu bermanfaat untuk anak-anak? Gimana menurut Ibu? Sangat bermanfaat, itu kegiatan yang sangat positif Bu. Jadi di samping untuk mengembangkan bakat anak juga itu sangat membantu. Mungkin kalau di rumah orang tua yang tidak sempat atau tidak mampu itu di sekolahan bisa menyalurkan hobi atau bakatnya, hobi potensinya ya. Anak-anak senang ya Bu ya, senang. Orang tua senang, alhamdulillah. Iya. Jadi ini perlu dilanjutkan Bu. Iya. Terus harus itu Bu. Harus ya. Orang tua mendukung sekali. Iya, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu guru hebat, tayangan atau tampilan dari hasil dedikasi kerja kami di TK Negeri Pembina Bagelen. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dapat menginspirasi teman-teman kepala sekolah di Indonesia, khususnya di jenjang PAUD. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.